Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara serial Memahami Budaya Panji. Ini adalah seri yang ketiga yang merupakan sambungan atau kelanjutan dari dua seri yang sebelumnya. Kalau yang pertama saya cerita tentang pengertian atau makna dari kata Panji. Kemudian yang kedua saya cerita tentang cerita Panji itu apa, dan kali ini saya akan bercerita tentang budaya Panji. Ya, makanya dalam buku ini judulnya adalah Memahami Budaya Panji. Ya, terus terang saya pernah dikritik tentang kenapa kok disebut budaya Panji, kenapa kok gak cerita Panji. Ya, nah saya ingin merujuk, silakanlah ini yang rujukan yang paling bagus saya kira ya. Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Di situ disebutkan ada 4 pengertian kata budaya. Yang pertama adalah pikiran atau akal budi. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab dan maju. Dan yang keempat adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Nah, dari pengertian ini kita bisa paham bahwa sebetulnya budaya Panji itu lantas tidak merujuk dalam satu etnis tertentu. Saya pernah dikritik kalau ada budaya Jawa, budaya Bali, budaya Sunda, budaya Arab, budaya Cina misalnya, lantas budaya Panji apa? Di mana wilayahnya? Enggak ya. Kalau kita merujuk ke KBBI tadi, yang namanya budaya itu tidak harus merujuk kepada satu wilayah atau satu daerah tertentu. Ya, kita lihat ke KBBI lagi coba. Di KBBI ada istilah budaya global. Budaya global adalah budaya atau salah satu atau sejumlah unsurnya memiliki kemiripan atau serupa satu sama lain di suatu buah wilayah budaya dan wilayah budaya yang lain. Jadi ada satu kemiripan di berbagai daerah, berbagai wilayah. Contoh yang sederhana misalnya ada budaya Malu. Ya. Budaya Malu misalnya ada orang yang pegawai atau karyawan yang merasa malu kalau dia berbuat tidak terpuji. Ya. Atau ada budaya orang yang tidak mau mengatakan yang sesungguhnya karena itu membuat malu orang yang diajak bicara. Ini namanya budaya malu. Ada juga yang namanya budaya politik misalnya. Atau yaitu sikap, keyakinan atau perasaan tertentu yang mengarahkan dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik dalam satu sistem politik. Ya. Jadi budaya itu tidak harus mengacu kepada daerah tertentu. Ya, inilah yang saya maksud dengan budaya Panji. Saya mau cerita tentang sebuah peristiwa yang memulai atau menjadi titik pangkal dari gerakan budaya Panji ini, yaitu tahun 2004, 12 Agustus 2004 itu ada sebuah pertemuan dari para pegiat lingkungan, pegiat budaya, pegiat kesenian. Ya, itu ada nama-nama seperti Suprapto Suryodarmo dari Solo, almarhum ya, ada arkeolog Lydia Keven, ada Suryo Wardoyo Prawiratmojo, itu sudah juga almarhum ya. Ada Miroto, ada Jarot, ada Henrikus Suprianto, ada Soleh Adi Pramono dari Padepokan Malang ya, Dharma Natur, ada Diana Butler dan sebagainya. Nah, mereka dalam pertemuan tahun 2004 itulah yang mencetuskan tentang perlunya kita mempopulerkan budaya Panji. Ya. Jadi saat itu sudah dipopulerkan tentang budaya Panji. Salah satu contohnya misalnya Mas Suryo itu membuat satu definisi yang disebut budaya Panji adalah konsep kesadaran atas budaya kearifan lokal dengan nilai karakter Panji. Karakter Panji itu apa? Yaitu kesederhanaan, percaya diri, kerakyatan, dan tidak lepas dari tujuan. Ini adalah konsep tentang budaya Panji yang dirumuskan oleh Mas Suryo. Dalam perkembangannya kemudian budaya Panji ini sering juga dipakai secara populer untuk menyebut berbagai istilah
berbagai istilah tentang seni Panji. Ya, Lydia Given kemudian punya istilah sendiri yaitu namanya tradisi Panji. Ya, yaitu yang memuat perwujudan budaya dalam bentuknya masing-masing maupun perwujudan kearifan lokal. Itu definisi dari Lydia Given. Nah, yang menarik tahun 2009 itu ada satu buku yang penting menurut saya yang ditulis oleh Adrian Vickers. Judulnya adalah Peradaban Pesisir. Nah, di Peradaban Pesisir ini Adrian Vickers menceritakan tentang cerita Panji yang berkembang dari pesisir satu ke pesisir yang lain itu pada masa akhir Mojopahit, ya, mulai dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan ke berbagai penjuru di Asia. Nah, kata lain dari peradaban pesisir ini menurut Adrian Vickers adalah peradaban Panji. Ya. Jadi kenapa Adrian Vickers menggunakan kata peradaban? Karena ini adalah pengertiannya sangat longgar. Ya. Jadi inilah saya bisa memberikan gambaran bahwa yang namanya cerita Panji itu, bahwa yang namanya budaya Panji itu adalah sebuah pengertian yang sangat longgar, tidak hanya bercerita tentang cerita Panji, tetapi juga bercerita tentang berbagai hal. Ya, sebagaimana saya tulis di buku ini, nanti kita akan membahas satu persatu tentang bahwa cerita Panji itu ada yang berbentuk dongeng, ada yang berbentuk naskah, ada yang berbentuk seni pertunjukan, ada yang berbentuk relief, ada yang berbentuk kearifan lokal, ada yang berbentuk kearifan tentang budaya sebuah daerah, ada sistem pertanian, ada tentang sistem pemerintahan, ya. Makanya di Malang itu ada yang namanya Museum Panji. Itu tidak hanya menceritakan tentang wayang atau cerita Panji saja, tapi ada juga budaya air, ada tentang budaya sawah, pertanian dan sebagainya. Jadi itulah gambaran singkat saya tentang kenapa kita sekarang membahas tentang budaya Panji, bukan hanya cerita Panji. Jadi cerita Panji, dalam budaya Panji itu terkandung cerita Panji. Nah, tetapi kenapa dalam buku ini banyak bercerita tentang kesenian? Karena kesenian bagian dari budaya. Kita paham dulu Panji sebagai sebuah cerita. Nanti kita akan bahas lagi tentang Panji dalam berbagai versi lain. Demikian uraian singkat kita tentang budaya Panji. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji.